Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat. Hari ini kita masuk dalam Imamat pasal 8 ayat ke-14. Imamat pasal 8 ayat ke-14 saya akan bacakan dalam terjemahan lama Alkitab saya. Lalu disuruhnya lembu muda akan korban karena dosa itu datang hampir. Maka Harun dan anak-anaknya menumpangkan tangannya pada kepala lembu muda akan korban karena dosa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 8 ayat ke-14 berbicara tentang lembu muda korban karena dosa. Untuk menjadi imam-imam sudah ada syarat-syaratnya. Misalnya Pak, hanya dari turunan Harun, orang-orang yang tak berkecelaan. Imamat 21 ayat ke-16 sampai 24, 1 Timotius 3 1 sampai 13 dan sebagainya. Saudara-saudariku, tetapi toh masih harus ada korban karena dosa. Tidak cukup hanya syarat-syarat hasil dari hidup yang lalu, tetapi harus ada korban karena dosa, yaitu pekerjaan salib atas daging. Daging adalah bagian dari manusia. Kita ini masih hidup dan di dalamnya. Roma 7 ayat ke-24. Daging itu sama dengan dosa, tetapi daging adalah sumber dosa. Kalau ia dirasatkan, ia menjadi pabrik dosa. Tetapi kalau daging ini dimatikan terus-menerus, ia tidak berdaya, tidak dapat mengganggu hidup kesucian lagi. Manusia perlu ada daging sehingga ia mempunyai kemerdekaan memilih antara baik dan jahat. Manusia belum lahir baru tidak merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat 34. Semua manusia adalah hamba dosa. Dalam Roma 7 ayat ke-14. Tetapi sesudah merdeka oleh Tuhan Yesus, dalam ayat 8 ayat 36, baru kita merdeka dan dapat memilih antara baik dan jahat. Saudara-saudariku, hanya orang yang bebas dari dosa itu merdeka. Orang yang lahir baru dapat memilih. Tetapi kalau daging dilesatkan, ia akan bekerja dan menghasilkan dosa lagi. Daging harus disalibkan terus-menerus. Lukas 9 ayat 23. Inilah hamba dosa. Saudara-saudariku, tiap orang yang dilantik di dalam pekerjaan Tuhan harus mempunyai korban karena dosa, yaitu pikul salib senantiasa. Dalam 2 Korintus 4 ayat ke-10 sampai 12, baru pelayanannya hidup dan ada kuasa. Kita akan lanjutkan dalam Imamat pasal 8 ayat ke-15. Saya akan bacakan dalam terjemahan lama. Maka disembelihkannya, lalu diambil Musa akan darah itu, disapukannya dengan jarinya kepada segala tanduk mezbah keliling, demikian disucikannya mezbah itu. Maka segala darah itu dicurahkannya pada kaki mezbah, demikianlah disucikan dia, supaya diadakan grafik atasnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 8 ayat 15 berbicara darah korban karena dosa. Ya. Imamat 8 ayat 14 bicara tentang lembu muda korban karena dosa. Tapi kalau Imamat 8 ayat 15 bicara tentang darah korban karena dosa. Ya. Disapukan dengan jari Musa pada tanduk-tanduk mezbah. Saudara-saudariku, dengan ini mezbah disucikan. Tanduk, ya. Kata lain artinya kuasa salib. Ya kan? 1 Korintus 1 ayat ke-18. Pikul salib sampai berdarah, Ibrani 12 ayat ke-4. Artinya dengan segenap jiwa hidup pikul salib harus menjadi jiwa kita, maka kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita. Roma 8 ayat ke-36 sampai 37. Sekali lagi, hidup pikul salib harus menjadi jiwa kita, maka kuasa Allah akan nyata dalam hidup kita. Paulus lebih dari pemenang, sebab dia pikul salib, itu jiwanya. Juga Tuhan Yesus dalam Yesaya 53 ayat 3. Ini yang membuat grafirat atau penebusan bagi jiwa kita. Dengan korban karena dosa, maka jiwa ini ditebus dari hidup dalam dosa dan disucikan untuk pelayanan yang suci. Tanpa korban karena dosa, maka jiwa ini tetap cenderung kepada dosa dan mudah hidup kembali di dalamnya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan korban karena dosa, jiwa kita menjadi suci, dilepaskan dari segala kelemahan-kelemahannya. Daging ini mempunyai tubuh dosa dan tubuh maut. Ini yang dimatikan dalam Kolose 2 ayat ke-11.
Sunat Kristus yaitu sunat rohani. Ini berarti menanggalkan tubuh dosa dan tubuh maut. Ini orang yang mengalami sunat rohani. Ini masuk dalam ruangan suci. Begitu hanya imam-imam yang boleh masuk ruangan suci. Begitu dengan korban karena dosa. Tubuh dosa dan tubuh maut ditanggalkan. Sehingga hukum dosa dan hukum maut tidak lagi berkuasa atas kita. Hanya hukum roh yang mengaruniakan hidup yang berlaku atas kita. Harus dengan segenap jiwa. Terus menerus pikul salib. Maka kita akan hidup di dalam roh. Roma 8 ayat ke-13. Sampai di sini pemahaman Alkitab kita. Kita akan berjumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.